kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang manajemen risiko operasional. Saya atas nama Zahra Zainuddin selaku moderator sekaligus pemateri terakhir dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini juga, saya tidak hanya sendiri, tetapi saya ditemani oleh dua rekan saya atas nama Wardah Wulandari Basnur dan juga Indriani Kurnia Saputri. Ada 8 pembahasan penting yang akan kami bahas dalam makalah kami atau di dalam video ini. Siapa saja yang akan membahas tentang sub-sub bab tersebut? Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Wulandari Basnur dari kelas PBS 5B. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membawakan dua pokok pembahasan, yaitu pengertian resiko operasional dan profil resiko operasional. Di mana pengertian resiko operasional ini merupakan salah satu dari resiko yang harus segera ditangani oleh perusahaan agar perusahaan mampu dan siap dalam menanggapi berbagai macam resiko-resiko yang tidak dibatasi oleh perusahaan. Jika resiko pasar diberikan pengertian sebagai resiko kerugian yang disebabkan karena perubahan variabel makroekonomi, dan resiko kredit adalah resiko kerugian karena pihak kontraparti tidak mampu membayar kewajibannya. Maka resiko operasional merupakan kerugian finansial yang disebabkan oleh kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumber manusia, kegagalan sistem, kerugian yang disebabkan kejadian dari luar perusahaan, dan kerugian karena pelanggaran peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu profil resiko operasional, di mana terminologi risk atau resiko dapat diartikan sebagai bahaya, akibat dan konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Siegel dan Shin tahun 1999 membedakan resiko pada 3 hal, yaitu yang pertama, keadaan yang mengarah pada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. Yang kedua, variasi dalam keuntungan, penjualan, dan variabel keuntungan lainnya. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti resiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan permasalahan industri. Dapat dipahami bahwa resiko merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya peristiwa yang dianggap negatif dan buruk, seperti kerugian secara finansial, yang tidak bisa terjadi di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Kurnia Saputri. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, di antaranya yaitu frekuensi versus dampak, kategori risiko operasional, dan juga penerapan manajemen risiko operasional. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu frekuensi versus dampak. Kejadian risiko operasional dapat diklasifikasikan ke dalam 2 faktor, yaitu seberapa sering kejadian itu terjadi atau frekuensi, dan juga besarnya kerugian yang diakibatkan dari kejadian itu atau dampaknya. Pengelompokan kejadian risiko operasional tergantung pada seberapa sering kejadian itu terjadi dan juga seberapa besar dampaknya. Ada 4 jenis utama kejadian, yaitu yang pertama, low frekuensi atau low impact. Bank mengakibatkan kejadian ini karena biaya untuk mengelola dan memonitornya lebih tinggi dari kerugian yang akan timbul. Kemudian yang kedua yaitu low frekuensi atau high impact. Kejadian ini adalah kejadian yang paling menantang bagi bank dan juga kejadian yang paling sedikit dipahami serta paling sulit untuk diprediksi. Kemudian yang ketiga yaitu high frequency atau low impact.
Kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Banyak produk finansial perusahaan, terutama pada perbankan retail, akan memasukkan faktor risiko ini ke dalam struktur harganya. Kemudian yang keempat yaitu high frequency atau high impact. Kejadian yang tidak relevan apabila dikelola, sebab apabila jenis kejadian ini terjadi, maka bank dengan cepat akan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya yaitu kategori risiko operasional. Risiko operasional tidak hanya menyangkut tentang pencatatan kerugian aktual dan prediksi kerugian di masa yang akan datang, tetapi juga tentang bagaimana pengelolaan kejadian itu sendiri. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk memahami kejadian bukan hanya sekedar mencatat kerugian yang terjadi, dengan tujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kejadian dan juga mengurangi dampak potensial yang dapat mengakibatkan turunnya modal bank. Cara yang paling sederhana untuk memahami risiko operasional di bank adalah dengan mengelompokkan semua risiko di luar cakupan dari risiko kredit dan juga risiko pasar. Risiko operasional ini dibagi lagi menjadi beberapa kategori kejadian risiko yang diperkirakan sebagai penyebab utama dari kerugian yang terjadi. Di antaranya yaitu yang pertama, risiko proses internal. Merupakan risiko yang berhubungan dengan kegagalan proses dan juga prosedur bank. Kejadian risiko proses internal ini meliputi dokumentasi yang tidak layak, tidak cukup atau salah, lemahnya kontrol, kesalahan pemasaran, kesalahan penjualan, pencucian uang, laporan yang salah atau tidak lengkap, dan juga kesalahan transaksi. Kemudian yang kedua yaitu risiko manusia. Merupakan risiko yang berhubungan dengan karyawan bank, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hal-hal yang seringkali menimbulkan risiko kesalahan manusia yaitu masalah kesehatan dan keselamatan kerja, perputaran karyawan yang tinggi, perselisihan karyawan atau buruh, dan yang terakhir yaitu internal fraud. Kemudian risiko yang ketiga yaitu risiko eksternal, merupakan risiko yang berhubungan dengan kejadian yang terjadi di luar kontrol langsung oleh pihak bank. Kejadian risiko eksternal dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kejadian di bank lain yang berdampak terhadap industri secara keseluruhan, external fraud dan pencurian, kebakaran, bencana alam, kegagalan kesepakatan dalam outsourcing, implementasi peraturan baru, huru-hara dan demonstrasi. Kemudian materi yang terakhir yaitu penerapan manajemen risiko operasional. Penerapan manajemen risiko akan sangat bervariasi sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan juga level risiko yang dapat diterima. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap beberapa aspek sebagai satu kesatuan yang saling terkait, yaitu yang pertama, tata kelola risiko. Mencakup evaluasi terhadap rumusan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite, toleransi risiko atau risk tolerance, dan juga kepuasan pengawasan aktif atau oversight oleh Dewan Komisaris dan direksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan direksi. Kemudian yang kedua, kerangka manajemen risiko. Mencakup evaluasi terhadap kecukupan suatu perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara lebih efektif, termasuk kejelasan wewenang dan juga tanggung jawab. Selain itu juga mencakup evaluasi kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penetapan limit risiko terkait dengan strategi manajemen risiko yang searah dengan risk appetite dan juga risk tolerance. Kemudian yang terakhir, proses manajemen risiko. Sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen, dan pengendalian risiko, serta mencakup evaluasi kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Identifikasi dan pengukuran risiko. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manajemen risiko dilakukan melalui 4 objektif. Yang pertama adalah penurunan biaya, kemudian yang kedua adalah pertumbuhan. Yang ketiga adalah penggunaan modal secara efisien, dan yang keempat adalah peningkatan pendapatan. Untuk setiap objektif, perlu dipertimbangkan setiap komponen yang berbeda.
Identifikasi dan analisis risiko yang akan diteliti oleh perusahaan berfokus pada bidang perusahaan dikarenakan risiko-risiko yang ada dapat terlihat pada bidang operasional perusahaan tersebut. Menurut Godfrey, pada tahun 1966, ia berpendapat bahwa pada saat ingin melakukan sebuah identifikasi risiko, maka harus diketahui terlebih dahulu risiko itu secara komprehensif. Risiko dapat bersumber dari politik, lingkungan, keuangan, perencanaan, proyek, dan juga manusia, kriminal, dan juga keselamatan. Darmawi pada tahun 2006 berpendapat bahwa dalam melakukan sebuah identifikasi risiko itu merupakan sebuah proses penganalisaan. Mengapa kemudian dikatakan sebagai proses penganalisaan? Itu dikarenakan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan terhadap risiko yang menantang perusahaan atau hal-hal yang bisa berpotensi untuk menjadi sebuah bencana untuk perusahaan yang ada. Penilaian risiko inheren untuk risiko operasional. Menurut Hakis, pada tahun 2008, penilaian risiko inheren merupakan sebuah penilaian yang melekat pada kegiatan perbankan, baik itu bersifat kualitatif maupun bersifat kuantitatif yang dapat mempengaruhi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren bank dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Untuk poin yang terakhir adalah kualitas manajemen risiko operasional. Dalam proses penerapan manajemen risiko, dilakukan sebuah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional. Identifikasi risiko yang dilakukan pun bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan terjadinya timbulnya risiko yang ada beserta dampaknya. Di samping itu, bank juga perlu melakukan sebuah pemantauan untuk melihat bagaimana sebenarnya risiko itu bisa terjadi dalam suatu perusahaan. Efektivitas penerapan manajemen risiko tentunya didukung oleh pengendalian dan juga hasil pemantauan dari risiko itu sendiri. Dalam rangka mendukung proses tersebut, bank juga tentunya mengembangkan sebuah sistem yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan serta kompleksitas kegiatan usaha pada bank. Demikianlah apa yang kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.